Selesai. Baik, anak-anakku, pagi hari yang cukup cerah ini bersama kita awali dengan lebih semangat lagi sehingga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Seperti biasa kita yel-yel SMK dulu ya. Dengan kita angkat tangan kita mengepal. Bisa ya? Bisa. Ya? SMK? Bisa. Bagaimana kita menerapkan K3. Apa itu K3? Keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Apa itu APD? Perlindungan diri. Kapan kita harus menggunakan APD? Kerja. Ketika kita belajar di bengkel. Saat kita bekerja, terutama mengoperasikan mesin-mesin produksi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang parameter pemotongan untuk teknik pemesinan fresh. Sebelum kita mengoperasikan mesin-mesin produksi, di sini ada mesin bubut, ada mesin fresh, ada mesin bor, ada mesin gerinda dan lain sebagainya. Maka kita harus tahu dulu, memahami apa itu parameter pemotongan. Coba ada yang tahu apa yang dimaksud dengan parameter pemotongan? Rumus-rumus atau tabel-tabel ketika kita mengoperasikan mesin. Contoh, ya, misalnya mesin bubut. Sebelum kita mengoperasikan mesin bubut, wajib hukumnya kita harus tahu putaran dari mesin. Yang putaran apa lagi? Semuanya yang terkait dengan perhitungan. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami tentang parameter pemotongan mesin bubut. Kemudian yang kedua, mengaplikasikannya ke dalam apa? Pengoperasian mesin fresh. Ya. Dan yang ketiga, kita bisa mengoperasikan mesin fresh sesuai dengan kegunaan. Oke, kita belajar hari ini. Nah, kemudian berikutnya setelah kalian mempelajari ini, diharapkan kalian bisa menghitung, menguasai dari perhitungan pemesinan fresh. Yang pertama, ya, untuk mengoperasikan mesin fresh ada beberapa hal yang kita perhatikan selain penggunaan APD dan penerapan K3, yaitu kita harus tahu bagaimana cara memasang benda kerja. Gimana kita memasang benda kerja kalau kita menggunakan mesin fresh? Gimana? Dirabungnya, betul. Terus bagaimana caranya? Ya? Dipasang benda kerja. Apa lagi? Kemarin kita membutuhkan kepala pembagi. Tahu kepala pembagi? Untuk membagi apa? Putaran. Membagi putaran. Ya, contoh. Ya, kemarin kita sudah membuat
benda kerja yang memiliki segi-segi beraturan, ya, bisa membuat mur dan baut, ya, pada bagian ujungnya kan ada segi, ya, ada segi 6, ya. Nah, sebelum kita bisa mengoperasikan kalau membuat segi 6, paling tidak kita harus bisa menggambarkannya. Bagaimana cara menggambar segi 6? Sudah pernah kita gambarkan ya, kelas 10 kemarin, masih ingat? Kalian harus bisa menggunakan jangka bukan jangka nolong, jangka saja untuk membuat segi-segi beraturan, termasuk segi 6, segi 5, segi 4, segi 7, segi 8, kan segi 9 dan segi N. N itu tidak terhindar, ya. Nah, untuk membuat segi 6 beraturan, apa yang harus kalian lakukan dulu? Mengatur apanya yang di kepala pembagi itu yang harus diperhatikan? Mengatur angka. Iya, mengatur lubang yang ada di kepala pembagi. Jadi memang fungsinya kepala pembagi adalah untuk membagi lubangnya, untuk membagi segi-segi yang kita butuhkan. Kalau segi 6 otomatis lubangnya pun harus dibagi. Ada berapa lubang dalam kepala pembagi itu? Dalam satu kali putaran, satu kali piring pembagi itu ada 30. Ya, kalau misalnya kita membuat segi 6 beraturan berarti 36 itu dibagi 6.